saya beri contoh ya, bagaimana sebuah perusahaan itu bisa tumbuh dengan pesat gitu ya, dengan memanfaatkan apa yang tadi kita sebut sebagai korporatisasi. Misalnya ini, kalau kita perhatikan, asetnya mitra keluarga itu tahun 2020 itu 6,4 triliun. Tahun 2021 itu 6,9 triliun. Naik 8%. Laba tahun 2020 itu 0,9 triliun, alias return on asetnya 14%. Tapi 2021 menjadi 1,4 triliun, alias return on asetnya 20%. Jadi labanya naik 55%. Nah, ada yang menarik. Inilah yang namanya revenue and profit driver. Perusahaan ini sudah mampu mengkonversi kenaikan aset menjadi kenaikan omset dan laba. Jadi ibaratnya perusahaan ini setiap bikin unit rumah sakit langsung menghasilkan omset, menghasilkan laba. Bikin lagi menghasilkan omset, menghasilkan laba. Bikin lagi menghasilkan omset, menghasilkan laba. Dengan tingkat kegagalan yang rendah. Nah, secara angka itu bisa dilihat dari ROA-nya stabil atau meningkat. Kalau ini dalam kasus ini meningkat, tapi kalau meningkat ini karena ada pengaruh COVID ya. Tapi secara umum peningkatan aset sudah mampu meningkatkan profit. Nah, kalau perusahaan sudah seperti ini, kebetulan mitra keluarga itu sudah punya 27 unit rumah sakit pada saat laporan keuangan ini. Nah, artinya apa? Ini saatnya scale up. Apa scale up? Scale up itu artinya adalah bagaimana sebuah perusahaan bisa tumbuh dengan bikin, kalau rumah sakit bikin unit baru, dengan duit lebih dari 5 kali laba. Nah, maka kalau labanya itu tahun lalu adalah 1,4 triliun, supaya disebut scale up, maka perusahaan ini harus membelanjakan duit untuk bikin unit baru. Berapa? Ya, 1,4 triliun ini dikalikan 5 menjadi berapa? 7 triliun. Kita perhatikan, asetnya saat ini itu 6,9 triliun, alias hampir 7 triliun. Kalau dia melakukan scale up dengan 5 kali laba, bikin rumah sakit baru atau akuisisi, itu nanti 7 triliun. Maka nanti kalau itu dilakukan, perusahaan ini mendapatkan duit 7 triliun, langsung bikin 27 unit lagi. Maka rumah sakit akan langsung 2 kali lipat. Nah, dari mana sumber dananya? Yang pertama, labanya kan 1,4 triliun, sudah ditahan 1 triliun aja, yang 0,4 triliun bagikan sebagai dividen. Yang kedua, simpel aja, terbitkan 10% saham baru. Sekarang ini lembar sahamnya adalah 14 miliar lembar, maka kalau 10% berarti menerbitkan, letak saham baru, datang ke notaris, Pak Notaris, ini bikinkan 1,4 miliar lembar. Itu aja sudah. Nggak pakai apa-apa, ngomong aja ke notaris, notarisnya bayar 7 juta. Istri saya kebetulan notaris. Nah, nilai nominalnya berapa? Di akta ditulis Rp10. Tapi pasar nanti akan membayar 2.750. Jadi berapa kalinya? 275 kalinya dari nilai di akta. Nah, dengan 10% tadi, 1,4 miliar lembar akan masuk dana 3,85 triliun. Dan investornya, menurut laporan dan catatan yang ada hari ini, hanya nuntut imbal hasil alias ROI sebesar 2,8%. Jadi nanti yang dicatat sebagai sahamnya hanya 14 miliar, sisanya akan menjadi 3,836 triliun. Itu dicatat sebagai agio saham dalam bahasa akuntansi. Itu artinya apa? Nama lainnya adalah sebagai tambahan modal investor, itu adalah penghargaan investor terhadap intangible asetnya rumah sakit mitra keluarga. Merek yang kuat, kepercayaan dokter, kepercayaan supplier, supply chain tadi, dan sebagainya. Jadi ternyata investor itu lebih banyak membayar intangible asetnya daripada tangible asetnya. Kekurangannya berapa? Tadi kan dari laba ditahan 1 triliun, dari nerbitkan saham 3,8 triliun. Maka kurangnya untuk menjadi 7 triliun adalah 2,25 triliun. Dari mana? Gampang, terbitkan obligasi. Juga sekedar ngomong juga, itu sudah ada timnya di lantai bursa sana untuk terbitkan obligasi yang namanya underwriter. Nah, kalau itu dilakukan, asetnya akan naik menjadi hampir 7 triliun tadi, kalikan 2, jadi 13,4 triliun, ROA-nya menjadi 15%, makanya labanya akan jadi 2,1 triliun kira-kira. Nah, itulah. Sementara kita
Kita tuh kalau mau bikin rumah sakit kan punya banyak rumah sakit. Setiap bikin rumah sakit itu tidak pernah menjual intangible aset. Yang dilakukan adalah ya urunan atau mungkin laba dari unit apa diambil. Kalau ini nggak perlu. Ini cukup terbitkan saham, terbitkan obligasi, datang ke lantai bursa, dibayar oleh investor 7 triliun tadi. Dan investornya mintanya hanya 2,8%, nggak sampai 3%. Nah, itulah maka kemudian mereka tumbuhnya lebih kencang. Banyak teman-teman dokter-dokter Muhammadiyah juga lebih senang bekerja di mitra keluarga daripada rumah sakit Muhammadiyah. Kenapa? Fasilitasnya lengkap, pasiennya lebih banyak, gajinya lebih tinggi, dan kalau butuh alat-alat, gampang nyarinya. Ngomong aja ke manajemen langsung diberikan. Kenapa kok mereka gampang memberikan? Karena nyari modalnya gampang, dan investornya mintanya sedikit. Kalau kita mau beli alat, minta ke bank, banknya mintanya 12%. Mereka kepada investor, investornya mintanya 2,8%. Makanya kemudian mereka tumbuh lebih besar dan lebih dipercaya oleh para dokter dan para pasien. Kalau kita tidak melakukan itu, ya kita pasti kalah. Kalah cepat itu kalau dalam dunia bisnis, yang pertama artinya apa? Ibarat tanaman. Kalau tanaman di sekitar kita itu tumbuh pesat, kita tidak tumbuh, maka nanti kita akan mati. Kenapa? Kalah dalam perebutan sinar matahari. Nah, dokter-dokter lebih suka pada perebutan yang kayak begitu. Nah, itu yang menurut saya yang membuat kita mau nggak mau ini. Kalau kita nggak mau, ya berarti kita sama dengan membiarkan kita kalah oleh mereka-mereka yang melakukannya. Karena ini ilmu dasar, mereka melakukan dan mereka bisa melakukan, ya kita nggak bisa. Kalau bahkan kita mindset aja nggak punya, apalagi teknisnya. Gimana? Kita tidak pernah tahu apa itu par value, kita nggak pernah tahu book value, kita nggak pernah tahu apa itu market value, bagaimana mengkonversi market value menjadi duit yang murah, kita nggak pernah tahu. Ilmunya nggak dipelajari, ya sudah kita kalah. Nah, gitu kira-kira. Ibaratnya mereka berkelahi pakai ilmu bela diri yang bagus, kita tidak pernah mau belajar ilmu bela diri, ya kalah.